Melihat harga tiket saat ini, bagaimana pantauan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia? Silakan Pak Putu. Baik, terima kasih Mas Bram. Izin menyampaikan berkaitan dengan tarif penumpang angkutan udara ya kelas ekonomi. Ingin kami sampaikan bahwa sesuai dengan regulasi yang ada, pemerintah mengatur tarif batas atas dan tarif batas bawah. Jadi kalau tadi mohon izin disampaikan misalnya bahwa ada kenaikan, tentu sebetulnya tidak ada kenaikan ya, karena yang diatur adalah tarif batas atas dan tarif batas bawah. Nah, tentu apabila pada masa peak season, katakanlah saat ini pada saat Nataru, tentu harga yang ditetapkan oleh teman-teman maskapai tentu akan mendekati tarif batas atas. Ya, karena ini memang berdasarkan mekanisme pasar ya, supply and demand. Karena demand dalam rangka Nataru ini cukup tinggi, tentu eh, penerapan tarif dari teman-teman maskapai juga mendekati tarif batas atas. Nah, demikian pula apabila nanti pada masa low season ya, tentu mereka juga akan berada pada tarif mendekati tarif batas bawah gitu. Jadi memang ini sepenuhnya adalah mekanisme pasar dan kita mengatur tarif ini sudah tidak ada perubahan sejak tahun 2019. Jadi masih sama menggunakan KM 106 tahun 2019. Jadi itu yang dilaksanakan sampai dengan saat ini. Jadi kalau dianggap naik, barangkali yang dirasakan masyarakat adalah maskapai memberlakukannya mendekati posisi di tarif batas atas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian Mas Bram. Oke, baik Pak Putu. Kami akan memakai redaksional harganya tinggi begitu ya, atau harga tiket pesawat udara ini harganya cukup tinggi atau mahal saat ini dianggap oleh masyarakat. Nah, sebetulnya faktor atau kita mulai bicara terkait faktor harga dari tingginya ini, apa memang karena demand yang Anda sebutkan tadi, atau karena memang harga aftur, atau justru ini memang strategi maskapai untuk mengembalikan kondisinya setelah kita lihat kinerja keuangannya cukup teranjlok begitu ya, ataupun cukup menurun di saat pandemi COVID-19. Jadinya menjadi momen untuk mengembalikan kinerja keuangan mereka saat ini. Oh, nggih. Terima kasih Mas Bram. Jadi tentu biaya operasi pesawat ya dari komponen biaya operasi pesawat itu kan bermacam-macam. Ada biaya langsung, biaya tidak langsung. Dan dari biaya yang variabel dan langsung ini ya itu tentu berkaitan dengan dua hal yang utama, yaitu biaya aftur ya, biaya bahan bakar dan tentu fluktuasi daripada kurs rupiah terhadap dolar ya, karena tentu teman-teman maskapai kan menjual tiketnya dalam rupiah gitu, tetapi komponen-komponen seperti sewa pesawat, asuransi, perawatan itu kan mereka harus bayar dengan US dollar gitu. Nah, tentu ini juga menjadi tantangan tersendiri ya. Di tengah memang biaya bahan bakar, mungkin saya berikan ilustrasi, di tahun 2019 harga bahan bakar itu per liter ya, aftur itu rata-rata seluruh Indonesia, rata-rata itu sekitar 10.400-an. Nah, sekarang di Indonesia per hari ini mungkin sekitar 15 ribuan. Jadi ini sudah ada kenaikan ya yang luar biasa gitu terhadap biaya operasi pesawat. Tapi tentu teman-teman maskapai tetap berupaya ya memperhatikan paling tidak dua hal, yaitu bagaimana keberlangsungan usaha mereka dan tentu keterjangkauan harga yang affordable ya, terjangkau bagi masyarakat. Jadi ini yang mereka lakukan. Jadi kalau dianggap ingin melakukan misalnya tadi mengembalikan keuntungan dengan serta-merta secepat mungkin sih saya kira tidak ya. Karena teman-teman maskapai masih juga apa ya memiliki tantangan yang luar biasa terkait dengan pemulihan jumlah armada juga saat ini yang terus juga diupayakan oleh teman-teman maskapai, karena kita memang dari kondisi pandemi ini dari sisi armada yang mungkin sesuai dengan data kami ya sudah recover sekitar 70%, masih ada 30% armada yang harus ditingkatkan lagi jumlahnya untuk kembali ke masa sebelum COVID. Barangkali demikian Mas
Bram. Oke, baik Pak Putu. Tentunya Anda sebutkan tadi di masa peak season ini banyak sekali masyarakat yang menggunakan transportasi udara dalam melakukan perjalanan di momen Nataru. Sebetulnya bagaimana juga terkait dari kesiapan Kemenhub untuk membuka posko-posko pengaduan dari masyarakat di momen Nataru ini? Baik, terima kasih Mas Bram. Berkaitan dengan peak season, Natal dan Tahun Baru, ingin kami sampaikan bahwa Kementerian Perhubungan, Ditjen Perhubungan Udara telah melakukan persiapan. Alhamdulillah hari ini Bapak Menteri Perhubungan ya sudah membuka posko Natal dan Tahun Baru. Kita akan mulai tanggal 19 Desember hari ini sampai nanti tanggal 3 Januari 2024. Itu kita lakukan selama 16 hari kalender. Kemudian tentu karena keamanan, keselamatan penerbangan ini merupakan hal prioritas, kita memastikan bahwasannya seluruh armada yang kita gunakan, sarana dan prasarana, bandar udara yang kita akan gunakan untuk pelaksanaan Nataru ini memenuhi aspek safety security, termasuk juga pelayanan kepada penumpang, dan ini telah disiapkan oleh seluruh pemangku kepentingan kita, stakeholder, apakah itu teman-teman di Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, teman-teman kami di penyelenggara bandara, di Kementerian Perhubungan juga, termasuk teman air navigasi, ya, pengatur lalu lintas udara juga kesiapannya, serta dukungan teman-teman maskapai. Dan ini kita lakukan kolaboratif ya, seluruh pemangku kepentingan termasuk kami. Ya, kami punya inspektur penerbangan yang akan melakukan pengawasan ya, ram inspection terhadap pesawat dan seluruh fasilitas utama dan pendukung daripada pelayanan kepada penumpang. Dan tentu tadi seperti Mas Bram sampaikan, salah satunya berkaitan dengan pengawasan tarif angkutan udara. Jadi itu juga dilakukan oleh teman-teman keinspekturan ya, apakah itu di kantor pusat dan juga di kantor otoritas bandar udara. Jadi kita pastikan setiap tarif yang dibuka ya atau diberlakukan oleh maskapai tidak melebihi dari ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Barangkali itu ya Mas Bram.